Banyak tafsir tentang calon pemimpin Indonesia dalam kaitannya dengan ramalan atau jangka Jayabaya, hasil nukilan dari kitab Musasar yang digubah oleh Sunan Giri Prapen. Ada yang menafsirkan kata Notonegoro atau Notonegoro sebagai 5 suku kata terpisah dan merujuk pada akhiran atau awalan nama calon pemimpin. Namun tidak sedikit yang menafsirkannya sebagai satu kesatuan yang memiliki makna atau arti menata negara. Ternyata kedua tafsir tersebut tidak sepenuhnya benar. Untuk memastikan tafsir manakah yang paling mendekati kebenarannya, Pustaka Misteri melakukan investigasi supramistik untuk mempelajari kitab-kitab yang terhubung dengan tafsir ramalan Jayabaya. Pertanyaan pertama, Notonegoro atau Notonegoro? Pertanyaan itu selalu mengemuka dan seringkali jawabannya didasarkan pada kepentingan individu tertentu. Padahal baik Notonegoro maupun Notonegoro tidaklah berbeda, karena lafaz orang Jawa ketika menyebut negoro akan terdengar seperti Nogoro. Terlebih kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yakni negara. Dengan demikian, Notonegoro atau Notonegoro berarti menata negara atau bangsa. Selain itu, tidak lazim orang Jawa memiliki nama awalan ataupun akhiran ne. Dengan pemahaman tersebut, mestinya perdebatan ne atau no, negoro atau nogoro tidak perlu diperpanjang lagi. Kedua, apakah benar jangka Jayabaya tidak tepat jika melihat nama-nama Presiden Indonesia yang sudah berkuasa sejak masa Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga kini Joko Widodo. Banyak yang berpendapat ramalan Jayabaya tentang pemimpin masa depan Indonesia itu sudah tidak relevan dengan munculnya nama B.J. Habibie, Megawati, dan Gus Dur. Meski demikian, ada yang mencoba memaksakan dengan mengaitkan Habibie sebagai no yang diambil dari arti nama beliau, yakni cinta kasih yang dalam bahasa Jawa disebut tresno. Lalu Gus Dur memiliki awalan go, mengingat gu tidak dikenal dalam huruf Jawa, dan Megawati dianggap mewakili kata ro yang diambil dari nama terakhirnya Soekarno Putri. Jika menganut paham itu, maka Presiden SBY, Presiden Jokowi, dan seterusnya adalah pemimpin sesudah masa yang diramalkan Jayabaya. Persoalannya, Jayabaya meyakini setelah melewati 5 presiden dengan awalan maupun akhiran Notonegoro, bangsa Indonesia akan mencapai kejayaan masuk ke masa keemasan. Faktanya, sampai saat ini kondisi bangsa Indonesia belum beranjak ke masa keemasan tersebut. Dari berbagai argumen di atas, jelaslah selama ini telah terjadi kekeliruan tafsir terhadap arti Notonegoro. Akibat kekeliruan penafsiran, terkesan ramalan Jayabaya tidak akurat dan cenderung bebas tafsir sesuai kepentingan siapa saja. Benarkah demikian? Berikut tafsir yang tepat terhadap ramalan Jayabaya. Notonegoro atau Notonegoro harus ditafsirkan sebagai pemimpin yang berhasil menata negara. Hal ini harus dipertegas, mengingat tidak semua pemimpin bisa mengemban amanah dengan baik. Mereka tetaplah pemimpin, tetapi mungkin tidak banyak memberikan kontribusi dalam hal menata negara. Banyak contoh, seorang pemimpin yang menerima mandat secara kebetulan karena adanya kekacauan atau kevakuman kepemimpinan. Ada juga pemimpin yang muncul karena pemaksaan kehendak, seperti dengan jalan kudeta, makar, menjadi boneka bangsa asing, dan lain sebagainya. Apakah mereka bukan pemimpin? Mereka tetap pemimpin, tetapi tidak akan bisa mengelola negara dengan baik untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Lalu siapakah pemimpin Indonesia seperti yang dimaksud oleh Jayabaya? Mereka adalah pemimpin yang nama awalan atau akhirannya Notonegoro. Dengan demikian, pemimpin yang dimaksud bukan hanya satu orang, tetapi 5 pemimpin. Sayangnya, tafsir yang selama ini beredar memaksakan kepada 5 presiden terdahulu. Disinilah letak kekeliruannya. 5 pemimpin atau presiden yang memiliki awalan atau akhiran Notonegoro tidak harus berurutan. Pemimpin yang memiliki 5 suku kata Notonegoro secara alami akan muncul. Rentang waktunya bisa 10 tahun, namun bisa juga 100 tahun. Mengacu kondisi saat ini, bangsa Indonesia baru memiliki 3 pemimpin yang memenuhi syarat ramalan Jayabaya, yakni Soekarno yang berakhiran no, Soeharto berakhiran to, dan Susilo Bambang Yudhoyono yang berakhiran no. Tidak ada yang bisa membantah keberhasilan Soekarno dalam membentuk dan meletakkan serta menata dasar-dasar negara. Presiden Soeharto kemudian melanjutkannya dengan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Sementara SBY, suka atau tidak, harus diakui berhasil menata sistem demokrasi sehingga regenerasi kepemimpinan baik di daerah maupun nasional dapat berjalan dengan baik. Meski memiliki jasa yang cukup besar, B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati tidak masuk dalam kategori Notonegoro karena kepemimpinannya tidak sampai 1 periode.
ketika mantan presiden tersebut juga menjadi penguat ramalan Jayabaya, di mana jika pemimpin Indonesia tidak memiliki kriteria Notonegoro, maka yang bersangkutan tidak akan berkuasa dalam rentang waktu minimal 10 tahun atau 2 periode sebagaimana yang diperbolehkan oleh konstitusi. Bagaimana dengan Presiden Jokowi? Jika mengacu pada nama kecilnya, maka Jokowi termasuk dalam kriteria Notonegoro, yakni akhiran No yang diambil dari nama Mulyono. Tetapi jika mengacu pada nama saat ini, yakni Joko Widodo, maka Jokowi bukan bagian dari frasa Notonegoro. Pemimpin dengan akhiran No bisa saja 2 atau 3 orang. Artinya, nama pemimpin setelah Jokowi pun masih mungkin berawalan atau berakhiran No. Pertanyaannya, kapan bangsa Indonesia memiliki pemimpin dengan nama yang berawalan atau berakhiran Go? Jika mengacu pada usia bangsa ini yang sudah mencapai 70 tahun lebih, maka pemimpin dengan awalan atau akhiran Go akan muncul pada periode setelah Jokowi. Sebab pemimpin yang berawalan atau berakhiran Ro akan hadir sebelum usia Indonesia mencapai 100 tahun. Pemimpin yang berawalan atau berakhiran Go memiliki tugas sangat penting karena harus menata negara untuk memberi jalan lahirnya Satrio Piningit, yakni pemimpin yang menggenapi kriteria Notonegoro. Namun akan ada masa kekacauan selepas kepemimpinan Go sebagai prasyarat lahirnya Satrio Piningit. Itulah zaman kala bendu yang sesungguhnya. Jikapun tidak di dalam negeri, kekacauan terjadi di luar negeri, namun memiliki dampak kuat ke dalam negeri. Kondisi tersebut bukan karena ketidakmampuan pemimpinnya, tetapi memang sudah menjadi garis sejarah yang harus dilalui bangsa Indonesia. Posisi pemimpin dengan nama yang berawalan atau berakhiran Go sangat penting dan menentukan bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Dia harus memiliki sikap tegas namun berwibawa sehingga mampu merangkul semua golongan. Meski tidak mengenal kompromi, namun mampu mengayomi dan memberi ketenangan pada masyarakat. Setelah 5 pemimpin dengan nama berawalan atau berakhiran yang membentuk rangkaian kata Notonegoro mengakhiri kekuasaannya, maka lahirlah Ratu Adil atau Satrio Piningit sebagai penyempurna bangsa Indonesia mencapai puncak kejayaan. Namun bisa terjadi pemimpin terakhir dalam rangkaian kata Notonegoro tersebut yang justru berlaku sebagai Satrio Piningit sekaligus Ratu Adil. Dalam ramalan Jayabaya, Ratu Adil disebut akan muncul dari kaki Gunung Lawu, sudah yatim piatu sejak kecil dan tidak memiliki sanak saudara. Hal ini bisa ditafsirkan bahwa Ratu Adil tidak memiliki hubungan dengan kekuasaan sebelumnya sehingga bisa bertindak secara bijaksana dan adil bagi semua golongan. Jika berkaca pada sejarah masa lampau dan juga kondisi saat ini, sosok Satrio Piningit atau Ratu Adil hanya akan mungkin muncul dari situasi dan kondisi yang tidak normal. Sebab jika tatanan negara, khususnya dalam hal mencari pemimpin, berlangsung normal dengan siklus 5 tahunan, sangat sulit bagi orang-orang yang tidak memiliki ikatan dengan kekuasaan sebelumnya untuk tampil menjadi pemimpin. Dari uraian di atas jelaslah jangka Jayabaya masih relevan sebagai pedoman untuk mencari pemimpin Indonesia yang benar-benar bisa membawa kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, semboyan Toto Tentrem Kertoraharjo, Baldatun Toyibatun Warobun Kofur bukan lagi sebatas impian, tetapi menjadi kenyataan. Semoga demikian. Wallahu a'lam bishawab.